Haleluya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan bersama-sama. Terlebih dahulu kita akan memberikan penyembahan yang terbaik hanya bagi Yesus. Kami mau percaya kepada janji-Mu Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan Yesus. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya Yesus, kami serahkan kehidupan kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan bersuka cita. Kekuatan yang daripada Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Allah sumber kuatku. See
Bersyukurlah karena kita bersyukur kita memiliki anak setia, anak yang baik seperti Yesus. Kasih yang berkesudahan.
Bapa di surga, dalam nama Yesus, berkati tangan ini. Sebentar hamba akan mendoakan setiap pribadi dan pribadi anak-anak ini. Jadikan mereka anak-anak yang taat Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang menghormati Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak yang hidup mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh mengasihi Tuhan, bertumbuh mengasihi keluarga, orang tua, orang-orang di sekeliling mereka. Mereka menjadi anak-anak hebat untuk kerajaan Allah, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat Tuhan angkat kedua tangan, arahkan kepada anak-anak ini dan mulai mendoakan mereka. Singkat angkat pujian tadi, dan saya akan mulai mendoakan. Aku bersyukur Tuhan. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian Yose di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak Joshua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak Kristian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak Louis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak Flo di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak Mikael di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak Daniel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak Asia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak Farel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak Dev di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak Noah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak Yoel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak Robi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak Feli di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bahagian anak Robi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah mendoakan anak-anak terkasih. Aku percaya apa yang menjadi harapan kami kepada mereka. Bahwa dengan Engkau jawab, mereka menjadi anak-anak hebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati keluarga mereka, berkati semua anak-anak yang sudah terangkat, yang diarahkan kepada anak-anak ini. Berkat Allah menjadi bahagian kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkasih setiamu dalam Sendiri
Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat, berikan kuasa, otoritas yang daripada Tuhan Yesus untuk menyampaikan apa yang menjadi suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu? Hari ini kabar kita adalah kita semua merasakan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita ada hari ini adalah berkat Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama datang beribadah memuji menyembah Tuhan. Ini adalah berkat bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang sedang apa namanya? Di sana sini kita sedang dihibur, ya, banyak hiburan hari-hari ini. Di mana-mana ada karnaval ya Bapak Ibu. Karnaval, jalan santai, jalan sehat di mana-mana. Jalan sehat di sini ikut, jalan sehat di sana ikut, ya. Itulah sebabnya slogan ulang tahun kemerdekaan kita tahun ini adalah bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Ya, kuat karena kita jalan-jalan sehat di mana-mana. Jadi semua warga Indonesia sehat. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyanyi memuji Tuhan. Tiba waktunya kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu yang membawa Alkitab silakan dibuka, yang membawa Al-HP silakan dibuka, Al-Tab silakan dibuka, Al-LCD silakan dibuka ya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Bapak Gembala bertanya ayat firman Tuhan apa yang akan saya sampaikan hari ini, lalu saya sampaikan Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Langsung dikomentari Bapak Ibu, panjang sekali ayatnya. Ya, kan firman Tuhan semakin banyak kita membaca, semakin sehat rohani kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau makan makanan jasmani terlalu banyak jadi penyakit. Kalau makanan rohani, percaya kita tidak akan sakit, tetapi kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bergantian ayat ini. Saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu baca ayatnya yang genap. Demikian seterusnya kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 saya baca dan ayat 2 Bapak Ibu melanjutkan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua perahu di pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang mengasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua
Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, satu perikop kita sudah baca tadi, yaitu tentang penjala ikan menjadi penjala manusia, atau tokohnya di sini adalah Simon, seorang penjala ikan yang Tuhan ubahkan hidupnya menjadi penjala manusia. Saya beri judul renungan firman Tuhan pagi hari ini, kehidupan yang menembus batas. Kehidupan yang menembus batas. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara singkat kisah dari yang sudah kita baca tadi, yaitu bahwa pada suatu saat Yesus sedang dalam perjalanan pemberitaan Injil, karena ketika Yesus ada di dunia yang dia lakukan adalah memberitakan kebenaran, ya. Nah, suatu saat dia melihat ada dua perahu di danau, lalu dia memilih untuk naik ke perahunya Simon. Nah, ini menjadi satu titik awal perubahan kehidupan Simon menjadi satu kehidupan yang lebih baik dan lebih berharga, satu kehidupan yang akhirnya diubahkan menjadi hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita pun merindukan kehidupan yang demikian, ya. Adakah di antara Bapak Ibu saudara yang bermimpi bahwa hidup saya sudah seperti ini saja, yang penting saya hidup ya sudah? Ya, tentunya tidak demikian. Ketika kita bersemangat menjalani dalam kehidupan kita pasti merindukan satu kehidupan yang semakin hari semakin diubahkan menjadi lebih baik dan lebih baik, bahkan menjadi satu kehidupan yang berharga, ya. Karena salah satu kebutuhan manusia adalah ingin dihargai, ya. Salah satu kebutuhan manusia adalah ingin dihargai. Jadi harus kita berusaha, ya, mengusahakan, memimpikan, merindukan bahwa hidup saya harus berharga. Mengapa? Tuhan saja loh sangat menghargai kita, ya. Sangat menghargai kita. Nah, Bapak Ibu saudara, kita bersama-sama akan menyimak dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Satu kisah di mana menjadi satu pertanda, satu titik awal yang menandakan perubahan kehidupan Simon ke dalam satu kehidupan yang lebih baik. Nah, tadi saya beri judul kehidupan yang menembus batas. Nah, Simon menjalani kehidupannya bahwa ada beberapa hal di mana dia lewati dalam kehidupannya, dia menembus batas sehingga dia mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi Bapak Ibu dalam Injil Lukas pasal 5, kalau tadi saya mengajak Bapak Ibu saudara membaca ayat 1 sampai dengan ayat 11, ya, yang Bapak Gembala komentari panjang sekali ayatnya, ya. Tidak kita kupas per ayat, ya, tapi ada beberapa saja yang kita akan ambil dari kisah ini untuk menjadi petunjuk, ya, pelita penerang untuk kehidupan kita hari lepas hari, supaya kita juga mengalami satu kehidupan yang sama seperti Simon di sini. Amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, kita akan melihat dari ayat-ayat ini beberapa kebenaran firman Tuhan yang patut untuk kita jadikan penerang petunjuk dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama yaitu ada beberapa hal batasan-batasan yang Simon tembus sehingga dia meraih satu kehidupan yang perubahan hidup yang luar biasa menjadi satu kehidupan yang lebih baik. Yang pertama ayatnya yang kelima, ya, langsung kita lihat ayat yang kelima, Bapak Ibu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah Simon bertolak menembus batasan logikanya. Ketika Yesus memilih untuk naik di perahu Simon, ada hal yang Simon tanggapan respon
sudah naik di perahunya. Jadi dia sudah menerima kehadiran Yesus itu di dalam untuk naik di perahunya. Lalu yang pertama adalah Simon bertolak menembus batasan logikanya atau akalnya atau kepinterannya. Ya, ayat yang kelima tadi kita sudah baca. Ya, kalau secara manusia sangat tidak logis, Simon itu mau menebarkan jalannya lagi. Ya. Secara logika sangat tidak logis, tidak masuk akal kalau Simon itu mau menebarkan jalannya lagi. Padahal dia sudah mengalami kegagalan sebelumnya. Sepanjang malam dia sudah menebarkan jalan tetapi tidak mendapatkan ikan. Jadi logikanya apa yang dia sudah lakukan sepanjang malam bukan waktu yang singkat. Ya, mungkin Bapak Ibu yang paham dunia perikanan di sini, pemancingan ya. Kadang saya lihat bapak-bapak yang pergi mancing itu pergi sore pulang pagi, kok lewat juga hanya membawa ember kosong ya. Jadi ya ini kita harus belajar dari bapak-bapak yang tahu dunia perikanan ya. Tapi luar biasa ya, ada hal yang baik menembus batas logika. Kalau kita yang tidak senang pasti harus ngapain capek-capek ya. Simon seperti itu Bapak Ibu ya, sudah mengalami bahwa sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa, hasilnya nol, hasilnya nihil. Mungkin tenaganya mereka juga sudah hampir habis, lebih baik pulang dan beristirahat. Tetapi itulah yang diminta oleh Yesus ya. Itulah yang diminta oleh Yesus. Simon menjawab, ayat 4 saya baca mulai ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, jadi betul-betul ini alasan dari dia. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Alasannya sangat masuk akal karena sudah dialami. Bukan hanya bayang-bayang saja, tetapi sudah dialami. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi dilanjutkan dengan kalimat demikian, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Apakah Simon tidak bisa berkata, tidak Tuhan, saya tidak mau? Bisa saja ya. Tidak Tuhan, saya tidak mau karena saya sudah sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Tetapi dia tidak demikian. Dia patahkan logikanya, akalnya, bahkan pengalamannya ya. Dia lebih memilih taat kepada Tuhan walaupun perintah yang dia terima itu tidak masuk di akal, tidak masuk di akalnya ya, karena apa yang sudah dialami. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang gagal mengalami mujizat ya, karena akal. Bahkan mungkin kita sempat mengalami hal yang demikian. Saya sempat mengalami hal yang demikian. Kita merindukan satu hal yang kita rindukan. Kita merindukan mujizat, kita merindukan ini, merindukan itu. Puji Tuhan, Tuhan berikan kita akal, kepintaran, logika, kemampuan untuk berpikir ini dan itu. Tetapi kita harus ingat, jangan sampai akal, kepikiran kita, kepandaian kita itu, logika kita itu menghalangi kita menerima mujizat Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak, ketika Tuhan berfirman, ada seringkali kita mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan, tetapi itu bertentangan dengan akal logika kita ya. Tetapi kalau kita mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kita harus berani tanggalkan apa itu yang menjadi akal pikiran kita, bahkan pengalaman kita sekalipun. Logika kita seringkali berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan mau. Simon mengalami hal yang demikian.
demikian, ya. Simon mengalami hal yang demikian, tetapi dia mau bertolak, menembus batas akalnya. Dia sampaikan, dia utarakan itu kepada Yesus. Tuhan, aku sudah sepanjang malam loh di sini, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dia tidak berkata, tidak Tuhan, saya tidak mau, tidak. Tetapi dia berkata, namun karena Engkau yang menyuruhnya, aku mau melakukan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika kita terima firman Tuhan, ya seringkali firman Tuhan berisi sebuah perintah dan perintah untuk kita lakukan. Tetapi berapa banyak kali kita juga terkendala dengan akal kita, logika kita, kepintaran kita menjadi negosiasi dengan Tuhan, ya, tawar-menawar dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, secara akal kita tidak bisa, bagi kita mustahil. Tetapi Injil Lukas 1 ayat 37 firman Tuhan berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi ketika akal kita, logika kita itu tidak masuk, kita melakukan sesuatu perubahan hidup supaya kita menjadi lebih baik, mari kita kembali kepada perintah Tuhan. Ya Tuhan, saya mau lakukan saja karena ini adalah perintah Tuhan dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang pertama yang Simon lakukan. Dia mau bertolak, bergerak, menembus akal logikanya walaupun dia sudah berpengalaman. Yang kedua, ayatnya yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Di sini kita perhatikan kata bertolaklah ke tempat yang dalam. Yang kedua adalah Simon mau bertolak menembus batas kebiasaan. Bertolak menembus batas kebiasaan. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Nah, kapal atau perahu yang digunakan oleh Simon pada saat itu bukan kapal-kapal seperti yang ada saat ini. Ya, jadi menurut keterangan di ensiklopedia Alkitab, kapal yang digunakan adalah kapal yang tidak menggunakan mesin. Ya, karena pada zaman dahulu kapal yang sangat sederhana yang dia pakai. Jadi mungkin biasanya dia hanya berlayar di tepi-tepi pantai atau di tempat yang menurutnya aman, ya, hanya di situ-situ saja. Biasanya hanya di tempat yang mungkin tantangannya kurang, ya, yang pokoknya yang menurut dia paling aman karena keterbatasan fasilitas yang dia miliki. Tetapi ketika Yesus berkata bertolaklah ke tempat yang dalam, jadi ada satu hal yang lebih daripada apa yang dia biasa lakukan. Yesus suruh untuk Simon melakukan ke tempat yang lebih dalam, ya, ke tempat yang lebih dalam. Yesus, yang menarik adalah Yesus meminta mereka untuk masuk ke tempat yang dalam, satu tempat yang mungkin beresiko lebih tinggi, ya, satu tempat yang mungkin tidak biasa bagi mereka, ya, tetapi dia juga mau lakukan, ya. Simon mau lakukan dan hasil yang dia terima adalah mukjizat. Ada perubahan dari yang dia tidak mendapatkan apa-apa sudah sepanjang malam. Yesus berkata bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, pastinya ada resiko yang lebih tinggi, ya. Tapi dia mau melakukan lebih daripada sekedar kebiasaan yang dia lakukan. Dia terima perubahan dan dia terima mujizat Tuhan. Tidak banyak pertanyaan, pernyataan dan komentar dari Simon untuk hal ini, ya, karena di sini tidak ada diterangkan. Dia tidak mengucapkan apapun, ya, tetapi dia melakukan. Walaupun di ayat yang kelima dia sedikit berkomentar, saya sudah sepanjang malam, tetapi dia tetap mau melakukan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita pun ada dalam situasi
Ibu. Kita seringkali merasa kok saya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Dari hal ini kita boleh bersama-sama belajar bahwa kita harus berani bertolak menembus batas kebiasaan. Sesuatu yang hanya kita lakukan sebagai sebuah rutinitas atau kebiasaan saja, nah di situ kita akan masuk dalam titik jenuh. Titik jenuh. Kenapa? Ya sudah di sini-sini saja. Apalagi kalau seperti Simon tadi, sudah sepanjang malam kami mencari ikan dan ternyata tidak mendapat hasil apa-apa. Tapi ketika Yesus berkata bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tidak seperti biasanya, berpindah. Ya, ada satu hal yang lebih yang harus dia lakukan. Dia lakukan apa yang dia dapatkan di sana. Bukan kejenuhan, bukan kebosanan, bukan keputusasaan, tetapi satu hal yang luar biasa, mujizat Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendapatkan sesuatu yang lebih, apakah ada kebosanan di hati kita? Tentunya tidak, tetapi ada kelegaan di hati kita. Sesuatu yang kita lakukan hanya sekedar rutinitas saja. Kerja saya ya sudah ini wes, mungkin yang berdagang yang penting masih bisa berjualan, yang penting iso dodol. Mungkin Bapak Ibu yang bertani ya, yang penting saya masih bisa menanam tanpa disertai ya keinginan atau hal-hal yang kita lakukan yang kalau istilah sekarang ya mungkin kita harus lebih kreatif ya, mengembangkan pekerjaan kita, aktivitas kita. Mungkin yang berdagang, oh kok saya dagang ini begini-begini saja. Nah mulai berpikir saya mau mencoba yang ini ya. Dalam usaha juga seperti itu. Yang sekolah juga sama. Kalau sekolah hanya berpikir pokoknya saya sekolah belajar besok ulangan, jenuh ya. Tapi kalau ada target atau ada hal lain yang kita mau kerjakan lebih dengan semangat yang lebih, kita juga pasti mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, bukan hanya sekedar rutinitas. Demikian pula ketika kita dalam ibadah, Bapak Ibu Saudara. Hari Selasa yang lalu saya mengajak kaum wanita merenungkan hal yang ini dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-5. Karena akan menjadi satu hal yang berbahaya juga ketika kita beribadah itu hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas atau kebiasaan saja. Dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ada orang-orang yang rutin beribadah, secara lahiriah rajin beribadah, tetapi firman Tuhan berkata demikian, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kenapa? Karena sesuatu yang dilakukan hanya sebatas rutinitas tidak akan membuahkan satu kehidupan yang lebih baik. Ya, Bapak Ibu boleh baca di ayat-ayat yang sebelumnya dari 2 Timotius 3 ini. Bapak Ibu boleh baca dari ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Ibadah tetapi kehidupannya tidak diubahkan. Ibadah tetapi kehidupannya tetap melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu dalam hal ibadah. Dalam hal-hal yang lain pun demikian. Kalau kita mengerjakan sesuatu, ya kita sebagai keluarga, dalam keluarga mengerjakan hanya sekedar kebiasaan saja. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dengan Bapak Gembala diingatkan, kalau kamu hanya mengerjakan tugasmu di rumah, ya memang tugas saya harus menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, ya tanpa disertai dengan sesuatu yang saya lakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Walaupun saya rajin nyuci, setrika, masak, bangun pagi masak, tidak akan ada hasil, apa istilahnya, tidak akan ada sesuatu yang mendatangkan sukacita di rumah. Ya. Tetapi kalau kita walaupun mungkin saya
Bahkan lebih daripada itu, mujizat akan kita dapatkan seperti Simon di sini. Ya, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, melampaui batas logika Simon, itulah yang dia terima. Dalam kehidupan kita berjemaah, dalam kehidupan kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita merindukan, wah saya ini sudah rajin ke gereja, rajin membaca firman, kerja juga yang saya putar itu bukan lagu ojo dibanding-bandingke, kerja yang saya putar adalah lagu jangan pernah menyerah, ya, bukan bekerja sambil mendengar lagu apa ya yang lagi tren sekarang gitu ya. Tapi kok kehidupan saya seperti ini? Kita koreksi diri kita. Bukan hanya sekedar rutinitas saja yang kita lakukan, tetapi kita berani melakukan hal-hal bahkan yang mungkin belum biasa kita lakukan. Oh, saya belum pernah melakukan firman Tuhan yang ini karena saya merasa berat. Mari coba Bapak Ibu lakukan. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Simon di sini. Simon melakukan sesuatu yang melewati batas apa yang biasa dia lakukan, ya, menembus batas kebiasaan, dan dia terima mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, ada beberapa hal, tetapi 3 hal saja Bapak Ibu Saudara, karena kalau terlalu banyak tetapi itu tidak diingat, ya, jangan berharap kita lakukan, ya, sedikit saja tapi kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Hari ini 3 saja kita terima, kita percaya dan kita lakukan, kita akan tuai mujizat Tuhan. Amin. Saya beri 10 poin, tapi kalau lali lupa karena saking banyaknya, ya sia-sia kita dengar firman, ya. Sedikit tapi kita lakukan, Bapak Ibu pasti akan tuai. Yang ketiga, Simon bertolak melewati batasan diri sendiri, ayatnya yang ke-7. Simon berani bertolak melewati batasan diri sendiri. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya kita harus selalu mengingat bahwa salah satu tujuan Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi saksi bagi banyak orang, ya. Salah satu amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus adalah hendaklah kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Itulah sebabnya sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan kalau kita hanya hidup berprinsip untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kelompok kita sendiri, ya. Karena yang terjadi realita hidup hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan yang semakin sulit, persaingan yang terjadi di sana sini di banyak hal, ya, pekerjaan bahkan pelayanan pun persaingan demi persaingan terjadi di mana-mana. Kita harus ingat perintah Tuhan bahwa ternyata kita tidak boleh hidup hanya untuk diri kita sendiri, memikirkan diri kita sendiri, keluarga sendiri, golongan kita sendiri. Bahkan yang lebih jahat terjadi hari-hari ini, satu dengan yang lain berusaha dengan segala macam cara untuk saling menjatuhkan, ya, saling menjatuhkan, ingin merasa saya yang paling wow, keluarga saya yang paling wow, gereja saya yang paling wow. Ternyata tidak demikian. Tuhan memberkati kita untuk kita menjadi berkat, ya. Di ayat yang ke-7 di sini, dari ayat 6 saya baca, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain
Maria dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dimulai dari Simon mau menembus batas logikanya, dia mau bergerak lebih daripada apa yang dia bisa lakukan, dan Tuhan memberkati Simon, memberkati perahu orang yang ikut satu perahu dengan Simon. Tuhan berkati, Tuhan beri berlimpah. Dan di sini kita melihat Simon memanggil perahu yang lain. Untuk apa? Untuk berbagi hasil dari yang dia terima. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah kita harus jadi berkat. Dalam Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-14, 15, 16, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Satu perumpamaan tentang garam dan terang adalah kita harus berdampak, dan dengan dampak baik yang kita beri itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Bapak Ibu boleh catat atau tandai dalam Injil Matius pasalnya yang kelima. Silakan dibaca di rumah. Ya. Silakan dibaca di rumah. Biasanya jadi memberi PR ini ya Bapak Ibu. Tujuannya adalah apa? Supaya Bapa kita dipermuliakan. Ketika kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, ya, ketika kita menerima berkat mujizat, sesuatu kenyamanan hidup, damai sejahtera, atau apapun juga yang kita rasa ini berkat Tuhan, ini hal yang baik untuk kita nikmati. Jangan pernah kita nikmati seorang diri, ya. Tetapi kita harus berdampak. Kita harus membawa pengaruh. Saat Simon mendapatkan banyak ikan hingga jalannya mulai koyak, ia memanggil perahu temannya dan menyuruh mereka untuk juga mengisi perahunya, hingga di sini dikatakan hingga hampir tenggelam. Dia tidak menjadi tamak dengan apa yang dia terima, tetapi dia mau membagikan itu supaya apa? Yesus yang ada di perahu Simon, Yesus yang tadinya memilih naik di perahu Simon, kehadiran Yesus juga dinikmati oleh satu perahu yang lain. Amin Bapak Ibu. Dua perahu Yesus milih masuk di perahu Simon, dan mujizat Tuhan dinyatakan. Perahu Simon terlebih dahulu menerima berkat yang luar biasa, dan Simon juga mau kehadiran Yesus yang memberkati dia itu juga dinikmati oleh kawannya di perahu yang lain. Demikian pula kehidupan kita Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita mau menyadari, kita mau merenungkan, bukankah sampai hari ini Tuhan sudah memberkati kita? Amin. Bukankah Bapak Ibu, ini silakan jawab sendiri ya, saya tidak bantu mengatakan amin. Bukankah Bapak Ibu sampai hari ini Bapak Ibu saudara sudah mengalami peningkatan demi peningkatan di dalam Tuhan? Amin. Haleluya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara ya, puji Tuhan, Tuhan luar biasa sangat memberkati jemaat Tuhan GPDI Penia. Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, keluarga lepas keluarga. Biarlah kita juga mau ingat apa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Kita mau menjadi saksi Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri Bapak Ibu saudara, kita tidak akan pernah puas. Ya, kita hanya pikirkan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah puas. Kita hanya membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak akan pernah merasa puas. Dan kalau kita tidak pernah merasa puas, kita tidak akan bisa bersyukur. Kalau kita tidak bisa bersyukur, mana bisa kita bersaksi tentang Tuhan. Ya, jadi dimulai dari kita. Terima Tuhan, alami perubahan hidup bersama-sama dengan Tuhan.
dipermuliakan. Apa yang kita terima semua hanya karena berkat Tuhan, dan wajib bagi kita untuk menyaksikan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, setiap orang, setiap pribadi yang mau menerima kehadiran Tuhan, hidupnya pasti diubahkan, hidupnya pasti diberkati. Amin. Kalau kita mau terima Yesus dengan sungguh-sungguh, apapun yang Tuhan mau ubah dalam hidup kita, seperti Simon tadi, ya, buang pintaran akal, pengalamannya, utamakan Tuhan, mau melakukan lebih daripada sekedar rutinitas, ya. Tuhan berkati. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Simon mengalami mujizat Tuhan, satu perubahan hidup yang luar biasa, ya, karena dia mau bertolak menembus batasan-batasan logika, kebiasaan, bahkan egonya, pikirannya untuk hanya memikirkan dirinya sendiri. Mungkin Simon sempat terjebak dalam kejenuhan, keputusasaan, sehingga dia berkata, sudah sepanjang malam Tuhan, aku mencari ikan di sini tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya, namun Tuhan sanggup menjadikan Simon menjadi pribadi yang benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan, hidupnya diberkati, hidupnya mengalami mujizat Tuhan, hidupnya diubahkan menjadi penjalan manusia dari dirinya, dari dia yang mungkin selama ini hanya merasa profesi saya menjala ikan, ya wes saya mencari ikan dan menjualnya saja, mungkin hanya sebatas itu. Tetapi karena perjumpaannya, penerimaannya akan pribadi Tuhan, mau mengubah hidupnya, menembus batasan-batasan batasan-batasan kemustahilan, dan dia mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, ayatnya yang ke-10 bagian yang kedua, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjalan manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Yesus mengubahkan Simon menjadi seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Dia yang mungkin selama ini hanya sebagai profesi nelayan, mencari ikan, menjualnya dan sudah selesai, Tuhan tambahkan lagi penghargaan dalam dirinya, sehingga dari apa yang dia lakukan, ya profesinya, dia boleh menjadi saksi Tuhan. Dari apa yang dia lakukan, dia boleh menyaksikan tentang Tuhan yang memberkati dia, yang mengubahkan hidupnya. Kiranya ini juga terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya sidang jemaat peniel, dalam iman, ketaatan dan kesetiaan kita di dalam Tuhan. Kiranya ini membuat kita melihat perubahan hidup yang luar biasa, bukan karena kita, Bapak Ibu Saudara, karena dengan keakuan kita tidak akan bisa merubah diri kita sendiri, tetapi dengan ketaatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, kesungguh-sungguhan kita dalam mengiring Tuhan, Tuhan akan ubahkan hidup kita menjadi pribadi yang luar biasa, bukan hanya diberkati. Ya, Bapak Ibu harus percaya kalau kita taat setia kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Ya, karena yang firman Tuhan sampaikan, utamakan Tuhan, carilah Tuhan dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Ada penambahan, tapi lebih daripada itu, kita harus menjadi saksi Tuhan. Apa yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita, Tuhan akan pakai kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan tentang apa yang kita kerjakan, profesi kita, derajat kita, siapa kita di tengah-tengah lingkungan kita, tidak, tetapi satu teladan hidup yang luar biasa. Ya, teladan hidup yang luar biasa. Nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai di sini firman Tuhan saya sampaikan. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Mimbar saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Kiranya firman Tuhan yang kita boleh terima pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, menambah semangat kita di dalam mengiring Tuhan. Tidak menjadi sia-sia kesetiaan kita di dalam Tuhan, karena ini yang akan menggiring kita mengalami satu perubahan hidup yang semakin memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
bersama-sama. Tuhan Yesus luar biasa Bapak Ibu. Wahyu pasal 1 ayat 3 katakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini. Ada banyak hal yang sudah kita terima hari ini, dan kiranya berkat Tuhan menjadi bahagian kita. Tuhan panggil Simon bukan sekedar untuk Simon melihat bahwa apa yang ia kerjakan sia-sia. Ternyata di siang hari, di waktu di mana tidak mungkin bisa menangkap ikan dengan banyak, ternyata bisa menangkap ikan dengan banyak. Tuhan tidak sekadar panggil Simon untuk melihat bagaimana ikan bisa ditangkap di siang hari dengan jumlah yang banyak, tapi Tuhan panggil Simon untuk Simon belajar percaya sama Tuhan. Tuhan panggil Simon untuk Simon belajar mengerti rencana Tuhan yang lebih besar daripada pikiran dia. Tuhan memanggil Simon untuk Simon mengerti bahwa tujuan Tuhan memanggil dia bukan sekedar untuk dia menangkap ikan, tetapi tujuan besarnya untuk ia menjadi penjala manusia, untuk ia menjadi pemberita kebenaran firman Allah. Semua kita dipanggil Tuhan dengan satu tujuan yang sama. Hidup kita menjadi saksi Tuhan dari Yerusalem, dari rumahmu, di lingkunganmu Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi diperlukan ketaatan, kemauan untuk mendengar apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, mendengar apa yang Tuhan sampaikan bagi kita, mendengar apa yang Tuhan mau untuk saya dan kita lakukan semua. Simon mendengar itu, dia menembus batas kemustahilan, gak mungkin, apalagi di tempat yang dalam. Tapi dia pergi. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang suruh pergi, jangan katakan tidak. Dengar baik, kalau Tuhan yang katakan pergi, dan pergilah dan alami mujizat Tuhan. Tapi ingat, ketika engkau diberkati, dengar baik jemaat, ketika jemaat diberkati Tuhan, jangan lupakan orang-orang yang ada bersama-sama dengan engkau. Simon ketika diberkati, dia panggil rekan-rekannya untuk melihat mujizat itu, menikmati berkat itu. Apakah berkatnya kurang? Tidak. Kedua perahu itu pun hampir tenggelam. Mereka sujud, mereka takjub, karena belum pernah mereka melihat sebuah peristiwa langka, hasil maksimal di tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Mungkin keluargamu hari-hari tidak baik-baik saja, anak-anakmu tidak baik-baik saja, istrimu tidak baik-baik saja, suamimu tidak baik-baik saja. Semua yang ada di sekelilingmu tidak baik-baik saja. Tetapi ketika engkau yakin bahwa Yesus ada dalam rumahmu, Yesus ada dalam pribadimu, dan Yesus memerintahkan engkau untuk melakukan sesuatu yang menurut engkau di luar batas kemustahilan, jangan menolak. Terima, lakukan. Berat, gak apa-apa. Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah mereka-reka yang jahat buat jemaat. Dia punya rancangan yang indah, rancangan untuk memberikan jemaat GBDI Peniel masa depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagu ini katakan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kuat fisik, kuat ekonomi, kuat segala-galanya. Kalau Tuhan panggil, jangan katakan jangan saya Tuhan, dia saja. Kalau memang Tuhan panggil saudara, katakan ya Tuhan, saya mau ikut apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, memang sulit, memang berat. Ini mustahil, seperti Ibu Gembala tadi katakan, menembus batas kemustahilan. Taruh akal kita di bawah kaki Tuhan. Taruh akal kita di bawah telapak kaki Tuhan. Kita gak ada harganya, akal kita gak ada harganya. Taruh itu dan dengar apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan perintahkan untuk kita jadi berkat, jangan genggam tangan itu. Saya belajar dalam beberapa waktu ini, ketika Tuhan katakan saya harus, maka saya tidak mau tahan-tahan. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu ketika saya lakukan apa yang Tuhan mau, hidup saya tidak akan pernah berkekurangan. Karena Tuhan yang memelihara hidup saya adalah Tuhan yang setia. Angkat pujian ini dengan iman dan katakan, Tuhan pakai hidup saya seperti Simon. Mungkin saya bukan tidak akan jadi pendeta, tapi saya juga mau menjadi saksi Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oh Tuhan, pakailah, haleluya, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai hidupku semoga Ibu Agnes untuk berdoa untuk terima kasih banyak berkat. Hidupku selagi Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Semua berkat kemurahan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang kembali
Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan itu juga kepada kami, berani menembus batas kebiasaan, berani menembus batas apapun Tuhan, sehingga kami percaya ketika kami melangkah dan berani, itu akan membuat kehidupan kami mengalami perubahan yang lebih baik. Bahkan Tuhan, kami akan mengalami mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Simon mengalami mujizat Tuhan, demikian dengan kehidupan kami. Apapun Tuhan persoalan yang sedang kami hadapi saat ini, biarlah kami mampu menembus batas Tuhan, batas akal pikiran kami, batas kebiasaan kami Tuhan, sehingga Bapa, hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan kami akan nikmati, hal yang luar biasa kami akan nikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan Ibu Gembala yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada siang pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kehidupan Ibu Gembala kami Tuhan berkati, apa yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil, apa yang menjadi kerinduan ke dalamnya Tuhan akan genapi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan hal-hal yang baru dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Bahkan Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan, membuka jalur pelayanan yang baru kepada beliau Tuhan. Kami juga memberkati keluarga besarnya Tuhan, suami, anak-anak, ibu. Kami percaya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat kami jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga percaya kami diberkati, diberikan kekuatan, dan apa yang kami dengarkan tidak akan pernah sia-sia Tuhan, akan membangkitkan semangat kami, sehingga kehidupan kami juga akan mengalami perubahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Saudara kita di bagian akhir pada kita hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih pada kehadiran pelayanan Bapak Ibu Saudara semua, dan sudah mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Berkat Tuhan yang terbaik juga menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, hari ini banyak sekali yang izin tidak beribadah ya, karena ada kegiatan-kegiatan. Kami mohon untuk saling memberitahukan satu dengan yang lain, khususnya untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini. Untuk hari Selasa, ibadah wanita kembali diadakan jam 5 sore di gereja. Juga untuk ibadah gabungan hari Kamis kembali diadakan jam 6 sore di gereja. Hari Jumat ibadah puasa dan doa bersama setengah 4 sore. Sabtu pemuda remaja, dan Minggu ibadah raya tanggal 4 September 2022, ibadah raya jam 8 pagi akan disertai dengan perjamuan suci. Untuk pelayan perjamuan ibadah raya hari minggu depan, kami mau mempersiapkan diri Bapak Hussein Arianto, Bapak Itu Supriyono, dan Bapak Ikrianto. Ini pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu ini. Juga terima kasih buat ketaatan Bapak Ibu secara mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan, semuanya kiranya Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami terus mohon dukungan doa untuk pembentukan panitia Natal. Mungkin dalam minggu ini kami akan mulai menghubungi Bapak Ibu saudara yang akan bergabung dalam tim kepanitiaan untuk segera dilantik untuk kepanitiaan Natal. Saya rasa ini pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kembali saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Kita akan akhiri pada kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri pada kita pada semua. Amin. Kiranya Tuhan memberkati aku. Dalam
Dimanapun jemaat Peniel berada, di desa ini, di luar desa, di luar kota, bahkan di luar negeri, Engkau Allah perlindungan kami, Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah penyembuh kami, Engkau Allah pemulih kami, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau yang memberkati jemaat Peniel. Segala kerinduan jemaat Peniel, Engkau Allah yang mengerti. Mereka yang bergumul buat ekonomi, buat pekerjaan, buat pasangan hidup, buat keturunan, buat apapun itu. Mereka yang masih melihat pintu-pintu tertutup, tembok-tembok Yeriko yang tebal sekeliling mereka. Tuhan, Engkau yang punya kuasa untuk buka pintu. Dan kami percaya kalau Engkau yang buka pintu itu, tak ada satupun yang dapat menutupnya bagi jemaat-Mu. Oleh sebab itu Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati jemaat, untuk jemaat melihat hari depan yang penuh dengan harapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Apa yang sudah dikerjakan oleh jemaat hari dan peribadatan mereka, Engkau memberkati mereka yang memuji Tuhan dengan sepenuh hati, mereka yang dengar firman dan terima firman dan mau lakukan firman. Engkau bekerja lebih, haleluya, dalam hidup jemaat-Mu. Sepanjang minggu berjalan, umat-Mu akan jalani aktivitas apapun yang mereka kerjakan. Sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, pekerja tani, pekerja bangunan, sopir, apa saja yang dikerjakan oleh jemaat Peniel, hamba berdoa dalam nama Yesus, semakin dibukakan, semakin diberkati, semakin melihat melipat gandaan kuasa Tuhan dinyatakan dalam diri umat gereja GPDI Peniel Tumbakarjo. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Waktu umat-Mu kembali, serta lindungi memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan hari ini juga ya Tuhan, persembahan yang mereka berikan, ketaatan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, Engkau berkati apa yang mereka berikan dalam ketaatan, dan jadikan mereka adalah pribadi-pribadi hebat, dan mereka melihat karya-karya Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati
pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Peniel, program badan misi, penyelesaian kanopi depan gereja. Kami percaya Engkau yang punya pekerjaan, Engkau yang akan menyelesaikan dengan cara yang ajaib. Berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh Indonesia, khusus yang ada di Jawa Timur, di Kabupaten Malang, Kecamatan Kalipare, di mana banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani, banyak gereja-gereja yang ada di kecamatan ini. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai tingkat RT RW, di mana ada begitu banyak kasus-kasus besar hari-hari ini terjadi. Kami tahu mendekati kedatangan Tuhan, ada banyak peristiwa-peristiwa dahsyat, bahkan ada banyak kejatuhan-kejatuhan yang terjadi dari pihak hamba-hamba Tuhan, dari pihak anak-anak Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan jaga kami Tuhan. Tuhan lindungi jemaat Peniel. Tuhan pagari jemaat Peniel. Dijauhkan daripada hal-hal yang buruk ya Tuhan. Biar semua kami ya Tuhan, di tengah-tengah bangsa negara ini boleh menikmati hal-hal yang baik ya Tuhan. Dan sampai pemerintah di tingkat RT RW Engkau jagai dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang tidak hadir, mereka yang mengikuti kegiatan di lingkungan mereka, mereka yang harus mengikuti dan menghormati pimpinan-pimpinan mereka di level-level tingkat-tingkat yang terendah sekalipun. Engkau memberkati jemaat-Mu, dan apa yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan Engkau buat mereka berhasil dan jadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami Tuhan. Kami akhiri ibadah kami, dan kami akan pulang dalam penyertaan Tuhan sampai di tempat kami masing-masing, tidak kurang suatu apapun. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita terima. Saudaraku yang terkasih, yang Tuhan Yesus kasih, pulanglah berkat yang daripada Allah Bapa di surga. Kasih sayang, pengorbanan yang tulus yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai, memberkati jemaat GPDI Peniel hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa,